Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah hadirin, mustami'in, jamaah Nahdlatul Ulama, khususnya jamaah se-PC LTMNU Bangil. Yang saya hormati Ketua PC LTMNU Bangil, Ustadz Muhammad Sugianto, dan rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur untuk bisa bertemu kembali, masih sama dalam rangka acara ngaji posoan yang alhamdulillah saya di sini, Muhammad Miftahul Ilmi, masih dipercaya oleh pengurus PC LTMNU Bangil untuk mengisi kajian kita dalam bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena beliaulah yang membawa risalah, membawa Al-Quran yang mana turunnya bertepatan pada bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami masih akan membawakan atau masih akan mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang alhamdulillah Ramadan tahun kemarin kita juga mengkaji kitab ini, dan untuk pertemuan kali ini sampai akhir Ramadan nanti insya Allah kita meneruskan pembahasan kita pada tahun yang lalu. Oleh karena itu marilah kita buka pengajian kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga segala niat baik kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lahudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ridwan ta'ala alim ajma'in wa ala rahmi abaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wal ulama ila amilin wa la jam musannifil kutub musannifiha wa syarihiha wa la najazana ila muda wa la jakara wa la jamarahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa qaribaina wa masyayihina wa man ahabbana man haqqan alaina wa la jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal khususan ila mu'allafin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tahun lalu, masih di bab 4 yang membahas tentang adab-adab atau tata krama seorang guru Al-Quran dan murid yang belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wayam bagi lan sayukjo lahu ketuwe muallim apa ayar fuqa yen to ngancani biman kelawan wong yaqra'u kang maca sapa man alaihi ing atase muallim wa ayu rahibalan yen to ndongaake sapa muallim bihi kelawan man wa yuhsinu lan gawe bagus sapa muallim ilaihi marang man bihasbi halihi kelawan sekirane keadaan iman. Faqad rawaina mongko teman-teman ngriwayatake sapa ingsun an Abi Harun al-Abdi saking Abi Harun al-Abdi qala ngendika sapa Abi Harun kunna ana sapa kita iku nakti teka sapa kita Aba Sa'idin al-Khudri
ing Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fayaqulu mangko ngucap sapa Abi Sa'id, marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bejo kemayangan bi wasiyyati Rasulillah kelawan wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika, sinten Kanjeng Nabi ngendika, innan nasa sak temene menungso lakum marang sira kabeh iku tabaun anut. Wa inna rijalan lan sak temene pira-pira wong lanang iku yaktunakum teka sapa rijal ing sira kabeh min aqtaril ardi saking pira-pira penjurune bumi, yatafaqqahuna hale belajar sapa rajul hale belajar sapa rijal fitini ing dalem babagan agama. Fa idza ataukum mongko tatkalane teka ing sira kabeh, fa idza ataukum mongko tatkalane teka sapa rijal ing sira kabeh, fastausu mongko amreho wasiat sapa sira kabeh bihim kelawan rijal khairon ing bagus. Rawahu ngriwayatake in hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa ghairihi lan sakliyane Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ing sunnah wahu ing sak padane hadis fi Mustad Ad-Darimi ing dalam kitab Mustad Ad-Darimi an Abi Darda saking Abi Darda radhiyallahu anhu. Pasal kali ini menjelaskan tentang adab, okay, perilaku seorang guru kepada muridnya. Jadi pengajar Al-Quran kepada santrinya yang belajar Al-Quran. Yang pertama, seorang pengajar Al-Quran itu hendaknya yarfuq, selalu mendampingi santrinya ketika sedang mengajar atau belajar. Jadi didampingi, ada kesulitan didampingi, apa yang seorang santri itu alami, jadi ditanya bagaimana progresnya, bagaimana kesulitannya, apa yang dialaminya, apa yang dirasakan. Jadi guru itu harus seperti itu. Dan yang kedua, seorang guru itu harus mendoakan santrinya agar diberi kelancaran, agar diberi kemudahan dalam belajar Al-Quran. Lebih-lebih ketika seorang santrinya itu memiliki keinginan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi harus terus didoakan. Doa guru kepada santri itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhsinu ilahi bihasbi halwihi, dan berbuat baik kepada santri. Nah, di sini saya sedikit bercerita. Alhamdulillah, ini bukan sombong, hanya tahadus bi nikmah. Insyaallah dalam waktu dekat ini kami sekeluarga akan membuka pondok pesantren tahfidz yang bernama Baitul Quran wal Ilmi. Nah, dari perjalanan saya sowan ke guru-guru dalam rangka meminta restu dan doa kepada guru-guru saya. Salah satu guru memberi wejangan, yakni Kiai Haji Abdul Hanan Maksum memberi wejangan kepada saya begini. Lek dadi kiai iku ojo seneng, ojo gampang nyeneni santri. Dawuhnya beliau seperti itu, simpel. Dadi kiai, dadi guru iku ojo gampang nyeneni santri. Atau kalau bahasa Indonesianya, sebagai guru jangan suka, jangan terlalu sering, jangan hobi untuk memarahi santri. Karena nanti ketika santri itu terus dimarahi, mentalnya akan jatuh. Apalagi yang memarahi gurunya sendiri, kemungkinan besar nanti akan jatuh mentalnya, motivasinya akan turun. Nah, pesan yang sedemikian simpel itu sangat mengena di hati saya ketika saya mendengarkan dari Romo Yai Abdul Hanan. Jadi itu seakan-akan memang ketika kita mengajak kepada sebuah kebenaran, mengajak kepada sebuah kebaikan, itu hendaknya dilakukan dengan sesuatu juga dengan ajakan yang baik.
seperti tuntunan Al-Quran bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata atau penuturan yang baik. Jadi sesuatu yang baik itu hendaknya disampaikan dengan cara yang baik. Kalau bahasanya itu al-amru bil ma'ruf, itu bil ma'ruf. Jangan al-amru bil ma'ruf bil munkar, atau memerintah kebaikan dengan yang mungkar. Yang benar adalah memerintahkan kebaikan dengan kebaikan, bukan memerintahkan kebaikan dengan mungkar, dengan ketidakbenaran. Nah, sering sekali kasus itu ada santri boyong karena ya ini kereng, ya ini terlalu kereng. Ada banyak, bukan ada banyak. Tapi kalau ya itu karena memang ada faktor santrinya yang dablek, ya nanti itu beda-beda lagi. Tapi saya pastikan setiap kiai itu, dari saya beberapa mondok di beberapa tempat itu, kepada santri yang dablek itu tidak pernah terlontar kata-kata yang buruk keluar dari mulut seorang kiai kepada santrinya, walaupun itu dablek. Malah seringkali saya ketika di Singosari itu, santri yang dablek ini sering ditimbali atau dipanggil oleh yai. Dikasih tugas yang mana tugasnya itu ya bisa dibilang agak berat ya, seperti suruh bersih-bersih, disuruh ke pasar atau apa. Ya, tapi secara lahir, secara batin itu dia dengan sering bertemu dengan kiai, harapan dari seorang guru atau kiai itu, sang santri yang tadinya dablek, karena tiap hari ketemu kiai, tiap hari bersama kiai, tiap hari diutus kiai, itu akan lunak hatinya sehingga dia tidak lagi dablek. Itu salah satu cara doa, bentuk doa dari seorang guru kepada murid. Itu salah satunya. Beda lagi ketika saya mondok di Jogja. Itu bisa dikatakan Yai Zuban itu juarang sekali. Yai Zuban itu juarang sekali memarahi santri. Santri nggak ngaji pun itu beliau slow, jadi nggak marah. Jadi ketika ada santri ngaji diparani itu apa ya? Didatangi ke kamarnya, cuma diginikan, Kang, Mas, kalau nggak ngaji, yang deres di kamar. Kalau nggak mau setor ya deres di kamar. Itu kata Yai Zuban. Saya batin, ini Yai kok sabar banget gitu. Padahal kalau kita santri gak ngaji, was, iki santri gak ngergani guru, ngono biasa nih, ngoten. Nah, ada lagi ketika guru saya di Kewagean, Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, itu beliau terkenal sopan santun meskipun kepada santri. Saya ketika sowan, baik masih menjadi santri di pondok atau sudah menjadi alumni, itu ketika sowan beliau itu tutur katanya pakai kromo inggil. Kalau ngomong sama santri pasti pripun wilujeng nggih, itu padahal kepada santrinya sendiri. Kalau kita kan jarang ya, lapor ini ngoten pramito ngoten kadang itu. Tuh, jadi memang tingkatan untuk menjadi kiai yang patut untuk diteladani itu prosesnya lama. Ya, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi guru Al-Qur'an khususnya itu. Ya, itu sedikit cerita ya dari beberapa pondok saya. Jadi kemudian ini ada hadis dari Abi Harun. Itu ketika dia mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Abi Sa'id ini memberikan wejangan atau memberikan sebuah hadis, menceritakan sebuah hadis yang ia dapat dari Rasulullah, yang isinya itu bahwa manusia, seseorang itu kepada orang ulama atau yang lain itu mengikuti. Jadi tingkah laku kita, baik ucapan, perilaku, itu akan diikuti oleh orang lain. Dan ketika ada orang-orang yang mau belajar kepada kita dari manapun,
yang tujuannya untuk mencari ilmu, yatafaqqahuna fiddin, mencari ilmu untuk paham masalah agama, maka kita hendaknya berwasiat ataupun memberi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang baik. Jangan ketika ada orang mau mengaji kemudian motivasinya, semangatnya itu diturunkan atau didownkan, atau ngaji gak biyen-biyen rene. Jangan seperti itu ya. Ketika ada orang mau ngaji, diterima. Kemudian ketika ada santri curhat, ya dinasehati dengan yang baik. Nah, nasihat santri curhat itu saya sering mengalami ketika mondok di Kewagean, di Fathul Ulum. Itu sering sekali itu banyak ya santri curhat, entah itu masalah jodoh, entah itu masalah keuangan, penyakit, dan segalanya. Nah, itu pasti Romo Yai Abdul Hanan Maksud itu ngasih solusi, bukan kok memberi makian atau malah marah-marah, tidak. Jadi malah diberikan solusi. Ada solusinya banyak. Jadi ketika dulu itu saya pernah sowan karena kok jodohnya itu belum datang gitu loh. Ceritanya itu saya sama teman saya sowan ke beliau perihal kenapa ini jodoh lo enggak datang-datang gitu loh kan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah saya sudah beristri, teman saya belum. Enggak tahu itu kenapa, karena terlalu banyak milih-milih paling. Nah, itu ketika semua permasalahan kita datang, kita ungkapkan kepada yai, kepada guru, beliau itu tidak pernah memberi jawaban yang ketus atau tidak mengenakan hati. Pasti beliau mencarikan solusi. Salah satunya yaitu disuruh wiridan berapa hari, berapa malam, ini wiridannya ini. Tuh. Terus teman saya gini, nanti kalau belum datang juga jodohnya gimana ya? Ya dibaleni sampai teko ngono. Oh, itu katanya Romo Yai. Jadi sering. Tapi memang menyenangkan belajar ataupun nyantri dengan kiai yang slow, murah senyum, tidak gampang marah. Itu menyenangkan. Tapi ada kiai yang torikohnya mungkin metode pengajarannya dengan cara yang agak tegas ya, bukan keras, tegas. Itu jangan diartikan sebagai marah-marah, jangan. Itu menurut saya mereka itu bersikap tegas, bukan kok suka marah-marah, hobi kok marah-marah. Enggak. Sering itu. Jadi ya sering ya. Jadi Yai Hanan itu sering sekali guyon ketika ngaji. Apalagi ketika yang paling saya kenang itu ketika ngaji Ihya. Ngaji Ihya itu pagi jam 7:30. Jam 6:30 sampai jam 8 kalau tidak salah. Nah, itu kan Yai kalau pagi itu sudah banyak tamunya. Itu pada suatu ketika waktu ngaji telat, datang hampir waktu ngajinya selesai jamnya. Yai datang dikit-dikit sama santri itu digojloki begini, woi laris gitu. laris gitu. Kan jenenge santri ya, namanya santri ngono iku. Nah, ketika ngaji Yai itu ndak marah, malah guyon. Nggih, laris kula niki wonten PNS njaluk jodoh. Bae sampean gelem tak kei nomere ngoten. Jadi begitu. Jadi Yai itu slow, gampang guyon. Jadi tidak gampang marah gitu. Meskipun ya kalau menurut kita yang orang luar, mosok santri ini eleke ngono, gak sopan, gojlok, ya ini. Nah, itu. Tapi karena ya itu salah satu metode untuk menjadi guru itu jangan sering-sering atau jangan suka memarahi santri. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Ketika mengajar anak-anak itu, ketika memang tidak enak di hati ya jangan marah. Kalau saya lebih baik diam. Ketika mereka tahu saya diam, mereka bisa menafsirkan sendiri, oh Mas Il koyoke kate ngamuk. Nah, seperti itu. Jadi mereka langsung diam. Ketika saya diam, mereka yang tadinya rame kemudian diam. Saya tidak ngomong, tidak memarahi. Jadi dari kita cara bersikap itu bisa diketahui, bisa ditafsirkan oleh santri. Oh gitu. Jadi caranya biar nanti gurunya tidak marah, kita tidak boleh rame. Berarti salah satu tanda
gurunya marah itu diam. Lek kula ngoten. Jadi kalau saya itu ketika mau marah, apalagi dalam ngajar, diam. Saya lihatin itu. Saya tunggu sampai mereka selesai reda, baru saya lanjut lagi mengajar. Itu. Jadi pelajaran yang untuk kita ambil pada pertemuan pertama, semoga kita khususnya para pengajar Al-Quran itu bisa menjadi guru yang mengayomi santri, bukan menjadi guru yang ditakuti santri. Lebih baik disegani. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang ditakuti, karena ditakuti dengan disegani itu beda. Ya, semoga semua guru-guru Al-Quran di seluruh dunia bisa menjadi pribadi yang sabar, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insya Allah selama Ramadan dari hari pertama sampai nanti menjelang Idul Fitri masih akan bersama saya mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.